Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi wasallam. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kembali kita ucapkan hari ini. Allah masih berikan kesehatan. Ada kesempatan bisa lanjut perkuliahan mata kuliah Bandar Udara. Perkuliahan semester 7, kuliahnya setelah UTS kemarin 8, sekarang kita masuk perkuliahan berikutnya. Dan ini perkuliahan ke-9. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Kalau ada sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ya, kita lanjut ke materi ke-9. Untuk kuliahnya kita berbasis hmm, classroom. Ada classroom di sini. Dan juga sama pelajarannya berdasarkan AI. Nah, untuk melihat file materi bisa klik tugas classroom. Maka akan muncul beberapa folder, ada absen. Silakan diisi absen di Google Form. Tahun kedua, 1 sampai terakhir ini absen per bulan ke-9 sudah ada, tinggal diisi. Silakan diisi juga evaluasi pembelajaran. Nah, dan kita masuk ke kuliah. Di sini ada folder materi dan tugas. Perkuliahan ke-9 setelah UTS. Ya, berarti ke-9. 7, 8 itu, perkuliahan 8 itu apa? UTS ya. 9 sekarang. Ke perkuliahan 9. Di bawahnya ada folder ujian ini, Anda bisa isi UTS-nya. Bisa juga nonton video-video untuk materi bahan bandar udara. Ada juga bahan ajar, bisa baca-baca. Ada contoh tugas akhir dan tugas besar. Ya, ini bisa jadi pedoman untuk mempelajari mata kuliah bandar udara. Nah, sekarang kita lanjut ke kuliah kita. Untuk kuliah ini sudah ada yang masuk. Kita absen dulu. Dua Saya sen, Pak. ya, sen bandar udara. Ini 2901 Elmi 03 Pak. 103 Nisa 46. 4606 06 bawa 29 46 juga di bawah ya. 29 Pak. 29 ini Dito. Nah, 46 ini ada 46 Faradillah. Iya Pak. 22 Rizka. 2 Rizka Sinta. Ada 29 tak ada sini. 29 dapat 9 kelas A atau kelas B ini? Tito Firjawan. Sudah tadi? Iya. Oh, sudah tadi. Oke. Ya, kita lanjut kuliah kita dan untuk lebih berkanya lagi kita mulai dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ke perkuliahan 9, materi 7.
Di sini sudah bisa kita baca materi dan juga soal. Ada penjelasan materi di LMS ya, menggunakan Google punya ini Classroom. Ini ada materi terbaru saya update tentang sistem keamanan dan keselamatan tanah udara. Ini ketiga, kedua, keamanan dan keselamatan. Kedua, ini materi yang diupdate terakhir karena ini dibuat tahun 2000-an. Nah, ini materi yang lama, sudah ada soalnya di tugas 7. Setelah profil mahasiswa diisi, masing-masing setelah itu bisa menjawab soal yang ada. Pertanyaannya, jelaskan perhitungan. Perhitungan runway, taxiway, exitway, apron. Kemudian jelaskan langkah perhitungan perkerasan. Signal dan digit pavement dan apa yang bisa diambil kisaran Nuh alaihissalam. Ini perkuliahan 9, apa sudah pernah minggu lalu? Dan minggu lalu ini saya buka panduan YouTube-nya. Kuliah kita saya rekam panduannya. Belum. Saya kadang-kadang lupa juga ini perkuliahannya. Ini kemarin, salam. Jenuh. Kalau sekarang, kita lihat soalnya. Minuh. Oh ini sudah ya, sudah kemarin. Jadi kita lanjut perkuliahan berikutnya. Ini sudah ada panduannya. Perkuliahannya sama ya, tahapan perkerasan kaku. Langkah 2. Apa ini? Perkuliahan keberapa? Ya, kita lihat sini. Ini judulnya sudah salah. Ketujuh. Oh ya, belum berarti belum yang ketujuh. Belum ketujuh, kita lanjut kalau kita. Perkuliahan ke-9. Ini sudah benar. Ini kita coba ambil pelajaran kita untuk kuliah bandar udara berbasis kompetensi dan karakter. Materi kompetensi kita ini tentang perhitungan runway, taxiway, exit taxiway, dan apron. Kemudian perhitungan perkerasannya di bandar udara. Fleksibel, pavement maupun rigid pavement. Perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Oke, untuk kompetensinya, untuk karakternya ini kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini kita mulai dari pelajaran karakter dulu. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Anda bisa membaca materinya di classroom. Kapan saja ya, di mana saja, kapan saja. Pagi, sore, siang, malam bisa apa aja. Di kampus kah, di rumah, di tempat santai, tempat olahraga, bisa Anda pelajari ilmunya. Dengan membuka classroom, tinggal link dengan internet. Nah, kita juga bisa mempelajarinya dengan menggunakan AI. Salah satunya misalnya ChatGPT, nah, yang lainnya bisa menggunakan Copilot. Ada Copilot, ada Agnes AI, ada Gemini, Reflexity, ada Cici, Sisi ya. Semuanya bisa digunakan. Bahkan WhatsApp sendiri sudah punya Meta AI, Meta AI. Nah, Anda tinggal tuliskan pertanyaan Anda,
maka dia akan jawab. Ini Copilot, ini sebagai dua saja supaya tidak terlalu banyak. ChatGPT, kita bisa mendapatkan penjelasan kisah Nabi yang kemudian kita amalkan apa akhlak budi pekerti yang dicontohkan. Karena Nabi adalah manusia terbaik. Jadi silakan dibaca materinya. Saya tinggal ambil kesimpulannya saja. Pada slide-slide terakhir di Classroom itu ada ya pembahasan tentang karakter apa yang bisa kita ambil dari Nabi. Nah, ini ChatGPT. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Antaranya keteguhan, iman, dan kesabaran dalam dakwah, ya, ketaatan pada perintah Allah, pentingnya keimanan ketakwaan, dan doa. Ya, doa itu adalah senjata orang beriman. Ini kita contohkan, kita bisa ambil pelajaran, kita selalu berdoa, bagaimana keluarganya, nah, kemudian keadilan dan rahmat Allah. Jadi kesimpulannya, Nabi Nuh alaihissalam ini mengajarkan keteguhan iman, sabaran dalam dakwah, pentingnya taat kepada Allah, dan tanggung jawab pribadi terhadap keimanan. Ia menjadi teladan bagi manusia untuk selalu istiqamah dalam jalan kebenaran, selalu berada di jalan kebenaran, menghadapi penolakan dan cobaan. Ya, bisa di set. Ini saya bagikan di grup ya. Kemudian kalau kita lihat Copilot juga menjawab ini. Bagaimana hikmah, pesan moral dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Eh, Teguh dalam berdakwah 950 tahun, lama lumayan. Sabar dalam menghadapi ujian, ya. Taat tanpa ragu, ketaatan tanpa keraguan. Kemudian penting memilih lingkungan yang beriman, lingkungan orang-orang baik, dan azab dan rahmat Allah. Yang menentang, mengingkari akan dapat azab, yang beriman dapat rahmat. Dan relevansi dengan zaman modern. Jadi ini kalau diambil dari Copilot, ya, ini bisa di copy juga, ini bisa jadi salah satu jawaban. Jadi banyak sumber jawaban dari pertanyaan yang ada. Anda bisa menggunakan AI atau menggunakan Classroom. Nah ini, kalau kita lihat dari Classroom, maka hikmah yang kita bisa ambil selalu mengajak pada kebaikan, selalu bersabar. Mahasiswa diharapkan bisa memiliki sifat ini, selalu mengajak pada kebaikan, selalu sabar. Yang kedua, ketika masuk dan hendak bepergian dengan transportasi, nah, selalu baca doa. Ya, kendaraan membaca doa. Kemudian harus menyayangi binatang yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Ini binatang. Semua yang ada di bumi ini ciptaan Tuhan. Sehingga harus kita sayangi, maka kita akan disayang oleh makhluk-makhluk yang di langit. Kita sayang orang-orang di bumi, maka kita akan sayang oleh ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit. Kita akan sayang oleh zat yang ada di langit. Kemudian tidak boleh meniru Kan'an, ya, anak yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi contoh anak yang durhaka, jangan jadi anak durhaka intinya. Ya itu kita sudah bisa, insya Allah bisa dapatkan jawaban ya, bagaimana pelajaran karakter. Kemudian berkaitan dengan kompetensi dalam ilmu bandar udara. Nah, kita bisa lihat di sini soalnya. Ada beberapa soal. Di antara yang pertama tentang perhitungan. Nah, Anda bisa mengambilnya juga dan mencari jawaban di ChatGPT. Tinggal tanya saja, maka dia akan jawab. Ya, dan bisa juga dari Classroom. Dimana di sini ada juga penjelasan, ya, perencanaan fasilitas udara. Ada dua file. Ya, ada file tugas akhir dan juga file PowerPoint.
Ini file PowerPoint, perencanaan sisi bandar udara. Ingin menunggu jaringan, kita bisa buka yang asal dari AI, ChatGPT. Nah, ini sudah dijelaskan. Langkah-langkah dalam perhitungan runway, taxiway, exit taxiway, dan apron dalam perencanaan bandar udara. Airport berdasarkan pedoman umum, ini internasional, yaitu ICAO, Annex 14 FAA AC 150 Gading 5300 13A, dan Dirjen Perhubungan Udara KP 41 tahun 2020 tentang tata cara perencanaan teknis bandar udara. Ada beberapa langkah. Nah, di sini dulu yang pertama jelaskan tentang runway. Runway atau landasan pacu. Runway ini jalan pesawat ini yang menjadi jalur utama dia take off atau landing. Ya. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama menentukan jenis dan ukuran pesawat yang sana. Nah, setelah itu menentukan panjangnya runway. Rumusnya ini LR. Kemudian menentukan lebar runway. Ini ada beberapa kode tergantung pada 3C, 4C, atau 4D atau E. Termasuk sudah ada standar lebar runway. Kemudian menentukan kemiringan melintang. Berikutnya menentukan tebal perkerasan. Nah ini, maka didapatkanlah analisa bisa menggunakan metode FAA, LCN, CBR, atau ACN, PCN. Ditentukan frekuensi dan beda roda pesawat terberat. Setelah runway, landasan pacu, kemudian taxiway. Taxiway itu jalur hubung antara apron dan runway. Taxiway jalan hubung antara tadi runway dengan tempat parkirnya pesawat. Apron. Menghubungkan runway dan apron. Hanggar atau terminal. Apa saja langkahnya? Ya, ini sudah ada. Ditentukan lebar taxiway, ya, lebar roda pesawat, dan jarak antar roda utama. Menggunakan kode C, D, atau E. Masing-masing sudah ada lebar taxiway. Kemudian menentukan bahu jalan, shoulder, ini. Menentukan jarak sumbu, ya, menentukan radius tikungan, menentukan tebal perkerasan. Nah, dapatkanlah tebal perkerasannya. Kemudian exit taxiway. Rapid exit taxiway. Nah, ini jalur keluar. Jalur keluar cepat ya. Dari runway menuju taxiway utama untuk mempercepat pergerakan pesawat setelah landing, setelah mendarat. Ini langkah perhitungannya, ditentukan sudut keluarnya berapa. Biasa 25 atau 30 derajat. Kemudian tentukan panjang exit taxiway, rumusnya L. Ini. Tentukan radius tikungannya, biasanya 277 sampai 550 meter. Lebar perkerasannya. Nah, dapatkanlah lebar dan perkerasannya. Sama dengan taxiway utama. Kemudian dibahas yang apron, ya, tempat parkir. Pelataran parkir pesawat, tempat parkir pesawat ini. Bisa untuk parkir, bongkar muat penumpang, barang, dan pelayanan pesawat. Langkah-langkah perhitungannya tentukan jumlah dan jenis pesawat yang ditampung. Kemudian ditentukan pola parkir, tentukan dimensi area apron, menentukan tebal perkerasan, lalu tentukan drainase, marking, drainase dan marking. Jadi di sini kemiringannya harus miring supaya mengalir air. Drainase 1%. Lalu ada marka parkir, garis pandu, dan titik berhenti, stop. Maka bisa dirangkum apa saja parameter utama dan pedomannya. Untuk runway, nah ini panjang lebar runway, kemiringan, tebal perkerasan. Nah, ini standarnya pedoman internasional ICAO Annex 14 dan FAA. Untuk taxiway, nah ini dihitung lebar, jarak antar sumbu, radius tikung. Nah, ini menggunakan standar ICAO. Exit taxiway, ini sudutnya 25 sampai 30 derajat, radius 175 sampai 550 meter. Ini standarnya FAA. Nah, kemudian apron, jumlah dan jenis pesawat, jarak antar pesawat, pola parkir.
Apron ini menggunakan KP41 2020 dan juga ICAO. ICAO. Nah, ini jawaban bisa kita dapatkan menggunakan AI. Sama juga untuk kepolot yang bisa dapat dibaca. Ini saya kopikan, dan di crop. Misalnya salah satu jawaban yang bisa dijadikan contoh. Kita juga bisa dapatkan langkah-langkahnya. Runway, taxiway, exit taxiway ini ada rumus-rumusnya, apron. Nah, diferensinya juga ada. Jadi bisa jadikan pelajaran, bisa diambil. Hmm. Ya, jadi begitulah panduan untuk hmm, menyelesaikan tugas yang ada di classroom ya. Ini berbasis kompetensi sudah tentang bandar udara dan berbasis karakter. Nah, jadi kuliah ini sangat dimudahkan dengan adanya eh, teknologi LMS Classroom. Jadi ini panduan untuk pertemuan kita kali ini, perkuliahan ke-9. Ya. Ini untuk di Classroom juga sudah ada materi. Ini konfigurasi runway-nya, contoh perencanaan sisi udara pengembangan bandar internasional. Nah, ini ada pengembangan bangunan, struktur bangunan bandar udara, dikembang pengembangan bangunannya. Di Surabaya, mana di sana ada bandara internasional ya, Juanda, Bandar Juanda, Surabaya. Ini sebuah artikel penelitian dimulai dengan latar belakang mana saat ini masyarakat cenderung menginginkan sarana transportasi cepat dan aman. Dan apabila kita tinjau dari dua hal ini, transportasi udara ini pilihan yang dirasa tepat, ya, paling cepat dan jarang kecelakaan ya, walaupun ada satu-satu. Beda dengan di darat dan laut, sering terjadi hampir setiap hari kecelakaan. Ditinjau dari waktu tempuh perjalanan, ya ini lebih unggul dibandingkan jenis transportasi darat dan laut. Jadi peningkatan kebutuhan akan angkutan udara ini peningkatan juga outside bandara. Ya. Hal ini mendorong penulis yang melakukan pengkajian sistem dalam pengembangan airside, sisi udara. Jadi ada airside, sisi udara, dan ada sisi darat, landside. Ini dikaji airside-nya, sisi udara. Nah, ini berkaitan dan perencanaan bagian timur Bandar Udara Juanda, Surabaya. Ini foto lokasinya, sisi timurnya perencanaan pengembangan bandara yang akan dibangun. Maka dibuatlah sebuah rumusan masalah untuk panjang lebar dibutuhkan dalam perencanaan runway, taxiway, exit taxiway berapa panjang dan lebarnya. Apron, pengembangan sisi timur bandar udara juga dibuat apron. Nah ini sampai 20 tahun ke depan, 2032, 20 tahun dirancang, 2032, kurang 20 tahun, 2012. Ya, dari 2012 ini penelitian, dari 2022, 2032, 20 tahun. Ya, rancang. Ini perlu diketahui dalam penelitian ini. Jadi ukuran panjang lebar, runway taxiway, exit taxiway, itu juga apron, pengembangan 20 tahun ke depan dari penelitian 2012. Kemudian berapa kebutuhan struktur perkerasan yang diperlukan untuk perkerasan runway, taxiway, exit taxiway, dan apron. Ini dalam pengembangan bagian timur Bandara Juanda. 20 tahun, sampai 20 tahun ke depan juga. Tahun 2032 metode yang digunakan FAA. Nah, kemudian tujuan studi perencanaan ini memang udah internasional yaitu merencanakan kebutuhan panjang dan lebar ya, dimensi runway tadi, taxiway, taxiway, apron, kemudian menentukan struktur perkerasan. Dua, panjang dan lebar air side dan juga perkerasan air side. Ada batasan masalah, tidak hitung RAB-nya, cuma ukurannya saja.
tebal perkerasan, RAB tidak, Arab. Kemudian tidak membahas reklamasi, perbaikan tanah tidak dibahas, sistem drainasenya ya tidak dibahas, analisa angin juga tidak dibahas analisa angin. Ini metodologinya bisa kita lihat tahapan pelaksanaannya, yang mana data persiapan, ambil data primer, sekunder, ya data primer data langsung, data sekunder dari dinas-dinas misalnya, buku-buku. Nah, data primer ambil data CBR-nya, kemudian dari sini dapat tebal perkerasan. Ya, data sekunder ambil tipe pesawat, ya, kelas bandara, data penumpang dan barang berapa, kemudian berapa suhu, elevasi dan kemiringan tanah. Yang kemudian dianalisa, dirancang dimensi komponen sisi udaranya, runway, taxiway, exit taxiway, apron atau DFI. Dan hasil perhitungannya didapatkan nanti kebutuhan panjang, lebar, runway, taxiway, exit taxiway, dan apron, dan juga struktur perkerasan. Berapa tebalnya? Kerasan, runway, taxiway, exit taxiway, dan apron. Bisa disimpulkan dari situ, dari analisa. Nah, ini ramalan keberangkatan pesawat 20 tahun mendatang. Nah, dia ambil data dari 2008 sampai 2012. Jadi penelitiannya 2012, ambil dari 2008, 2009, 2010, 2012. Berarti 5 tahun. Ya. 2008, 77.000, 2009, 82.000, 2010, ada 89.000 pesawat, 2011, 2012, sampai 12 ribuan. Ya. 124.000 meningkat. 124.000 tahun 2012. Nah, dengan ini maka bisa dihitung. Nah, rumusnya Y 11485 di X tambah 61224. Jadi dapatkan R kuadrat 0,9212. Ini grafik pertumbuhannya dari 77.000 sampai 124.000. Ya, meningkat. Meningkat. Jadi menggunakan rumus di sini. Ini hasil perhitungan regresi pertumbuhannya 20 tahun ke depan, ya, dari 2008 sampai 2012 datanya, kemudian lanjutkan perhitungannya dengan data ini 2013 sampai 2032. Jadi dapatkanlah berapa I-nya. Ya. Ada nilai Y di sini, ada nilai I. Nah, jadi I-nya 8%. Ini rumusnya. I persen totalnya dibagi 20. Persen totalnya dibagi 20. Jumlah semua I, kemudian dibagi 20. Nah, setelah dapat ramalan total keberangkatan pesawat, untuk 2032 itu 348. Kemudian hitung persentasinya masing-masing tipe jenis pesawat. Dari 28 sampai 2012 ini datanya. Ini dapatlah ramalan. Ya, ini cuma ramalan saja. Bisa benar, bisa salah. Tiap jenis pesawat tahun 2032. Ini ramalannya. Setelah diketahui regresi tersebut, setelah dihitung, jumlah peningkatan jenis pesawat, dari 32 didapat jumlah keberangkatan masing-masing. Jenis pesawatnya, total ramalan. Nah, kemudian berikutnya data untuk airshape. Perhitungan airshape, ya. Runway, taxiway, exit taxiway, dan struktur perkerasannya. Ini panjang runway, data RFL, wing span, outer main gear wheel span, upper length, dan MTO, W. Conveyor airport. Ini panjang runway. Data-data kondisi lapangan dibutuhkan, kondisi lokasi dari muka air laut, nah, berapa meter, sini 3, gradien efektif 1,2%, dihitunglah panjang runway-nya. Dengan beberapa koreksi, dengan rumus-rumus, koreksi temperatur, koreksi elevasi, koreksi kemiringan, maka RFL didapatkanlah data RFL 2,61 meter, 2.615 meter, maka dapat LR 3.000 meter. Ya.
Panjangnya 3.000 meter. Untuk lebar runway juga ini sudah ada. Kode nomor 4, diambillah standarnya. Untuk kode D, 1.800 meter. Dia sudah ada perhitungan sebelumnya sehingga tinggal ambil di tabel. Berdasarkan kode ARC. Jadi menentukan lebar runway. Ini standar ICAO. Ini ada standarnya kode ARC 4D. Dari kualifikasi tersebut lebar runway 45 meter. 150 feet. Dilengkapi bahu jalan. Lebar total landasan serta bahu jalannya ya 200. 200 feet atau 600 meter. Ini kemiringan memanjangnya tidak ada dalam tabel, tinggal diambil. Kemiringan melintang sudah ada dalam tabel 1,5% untuk D. Pasang baca D. Dimensi belas pet resa ya sudah ada datanya, tinggal diambil dari tabel ya. Begitu juga dimensi taxiway ya sudah ada di tabel, tinggal ambil. Untuk huruf kode D, golongan 114 berarti ya 18C, lebar taxiway. Taxiway shoulder ini sudah ada juga. 38 meter. Lebar minimal bahu jalan. Shoulder. Perencanaan taxiway ini juga ada. Sudah ada dalam tabelnya. Tinggal diambil datanya. Ambil kategori D ya, bukan A, B, C, tapi D. Dapatlah kategori-kategori yang sudah ada dalam tabel. Hasil perhitungannya ini. Faktor koreksinya. Untuk suhu. Dapatkanlah suhu. Kategori pesawat 30 derajat. Nah, 1400. Ini untuk D ya. Sudut 45 derajat 1600, sudut 90 derajat 1700. Jadi jarak total dari ujung runway ke exit taxiway itu D1 sama D2. Dapatlah masing-masing. Tinggal dijumlah ya. Maka didapatkanlah 2109 meter, di mana sudut 30 derajat itu 1804 meter. Kalau itu 2109 sudutnya 90 derajat. Ini untuk suatu perkerasan. Ini rumusnya, silakan dibaca. Panduannya sudah ada ya. Kita bisa lihat di sini hasil perhitungannya. CTR-nya, base-nya, hitung tebal-tebalnya ini 17,53 cm. Ini metode perhitungannya. Yes. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan atau kerja langsung tugas besarnya. Jadi tugas besarnya itu untuk menurut udara, perkerasan jalan, nah itu ada perhitungan tebal perkerasan. Ini contoh menggunakan FPA, perkerasan kaku. Jadi kesimpulannya, sini bandara ini Internasional Juanda. Runway-nya 3.045 meter, stopnya 60 kali 45, taxiway 38 meter, exit taxiway yang sudah ada ya. Kemudian ini fleksibel pavement-nya 11 cm, surface, base-nya 31 cm, subbase 92 cm. Ada yang non-kritis 119 cm. Ujian surface 8 cm, base 28 cm, dan subbase 83 cm. Untuk rigid pavement dan front didapatkan tebal surface 44 cm dan subbase 18 cm. Jadi demikianlah materi kita kuliah pada kesempatan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian yang belum absen, siapa yang belum absen lagi? Ini Saya NPM 2205 ya, NPM akhir berapa? 16 NPM akhir berapa? 2205 10 16 16. 16 16 kelas B.
Aprianto. 03, Pak. It's Doi. 16. Ya. Kosong tiga. Tadi sudah kok tidak salah ya. 3 sudah ya. 32, Pak. Ada 11 ini. Indrawan. 32. Muhammad Afdal. Ya. Sama MPM 11. Ya, 11 sudah juga. Ya, sudah absen yang 11 barusan. Ya, oke Awan. 01, Pak. Yang satu sudah dari tadi. Ya, oke. Selesai kuliah kita, silakan lihat tugas. Kalau ada Pak, yang 27 sudah. berapa? 27. 27. 27. Belum. Sariana. Ya, Ya, oke. terima Sudah. kasih. Ya, silakan lanjut kerja tugasnya. Termasuk tugas besar, jangan lupa dikerjakan. Ya, bisa diminta ke saya. Soalnya, ya ini bandar udara. Kalau sempat nanti kita meneliti, mengambil penelitian satu di bandar udara. Jadi buat penelitian ambil data di sana, kuesioner, isi kuesioner dan kemudian dianalisis. Nah, jadilah penelitian tentang bandar udara. Saya nanti saya susun, saya minta izin menyurat ke bandara dan nanti kita bersama-sama ke bandara ambil data. Nah, saya bantu analisis, kita dapatkan nanti hasil penelitian tentang bandar udara. Mudah-mudahan ada waktu ya untuk itu. Oke. Kalau ada pertanyaan dan tanggapan bisa di grup, bisa juga hubungi saya langsung di kampus atau telepon ya. Jadi kita akhiri dulu kuliah kita, insya Allah bertemu lagi kuliah berikutnya. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Nun wa qala wa yasrun, nasrullah fatih khair mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi